Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam ibadah renungan pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita bernyanyi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari yang baik ini. Saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Sekali lagi saya bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini ialah mengajarkan dan mengingatkan kita untuk kuat dan teguh dalam iman, terutama dalam memilih pasangan hidup. Seringkali kita salah dalam memilih pasangan hidup karena kita melihat bagaimana ekonominya, bagaimana parasnya, bagaimana kecantikannya, ketampanannya, sehingga mengajak kita untuk melihat hal-hal yang duniawi. Dan seiring berjalannya waktu mengarahkan kita pada untuk melupakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sendiri menegaskan bahwa kita harus menjadi pasangan yang seimbang, yang sama-sama percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus menegur orang-orang atau jemaat yang tertarik dengan seseorang di luar Tuhan. Karena pada saat itu banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi ada juga yang masih melakukan penyembahan berhala. Sehingga membuat orang-orang yang ada di sana mengarah bersatu pada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan lambat laun akan melupakan Tuhan. Ketika seseorang tertarik dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka hidupnya akan mengarah pada hal-hal yang tidak baik. Dia tidak akan pernah bisa mensyukuri apa yang terjadi, bagaimana kehidupannya, bagaimana berkat Tuhan yang diberikan.
Karena hal yang utama yang dilakukan ialah penyembahan berhala dan mengejar harta kekayaan duniawi. Sudah pasti seperti persamaan yang diberikan dalam nats renungan kita pada pagi hari ini. Persamaan seperti apakah yang mau ditemukan dari kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimanakah yang mau dilihat terang? Apakah bisa bersatu dengan gelap? Sesungguhnya itu tidak akan pernah bisa menyatu. Demikian juga dengan sikap hidup antara orang yang percaya dan yang tidak percaya pasti tidak akan bisa bersatu. Kalaupun ada, hidupnya pasti akan runyam. Hidup yang runyam adalah hidup orang yang tidak memiliki prinsip. Oleh karena itu kita harus memiliki prinsip hidup kita, ya atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa memilih pasangan hidup yang seimbang, yang memang benar-benar percaya, sama-sama percaya kepada Kristus. Harus memiliki pasangan yang seiman agar hidup kita harmonis, hidup kita dituntun oleh Kristus. Bagi orang tua perlu untuk mengingatkan dan melihat anak-anaknya agar tidak salah memilih pasangan hidup. Agar segala yang sudah diajarkan ketika dia masih kecil tetap terus berkelanjutan, bahwa dia memiliki iman dan kepercayaan hanya kepada Kristus. Oleh karena itu ketika kita memilih pasangan yang seimbang, butuh pengenalan untuk melihat bagaimana sifat, karakter, perlakuan dari pasangan kita. Sehingga kita bisa melanjutkan pada hubungan yang lebih serius. Jangan hanya menginginkan keinginan-keinginan duniawi, keinginan diri yang mungkin mengajarkan ujung-ujungnya akan terjadi penyesalan. Sebelum terjadi, maka kita perlu untuk mencegahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pilihlah pasangan hidup yang seimbang. Dengan cara doakan ketika kamu memiliki pasangan. Butuh bantuan dari Allah. Sehingga ketika kita mendoakannya, kita meminta bantuan dari Allah. Kita meminta petunjuk dari Allah. Apakah itu benar-benar kehendak Allah atau tidak? Sehingga kita akan dituntun untuk memiliki pasangan yang hidup yang seimbang, yang searah, dan memiliki kepercayaan hanya kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang mengajari kami. Terkhususnya kepada pemuda-pemudi yang saat ini sedang bingung dalam memilih pasangan. Engkau membantu supaya kami boleh menentukan pasangan yang seimbang, yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, Engkau yang senantiasa menuntun setiap kehidupan kami. Arahkanlah kami ya Bapa, supaya kami tetap berada di jalan-Mu yang benar. Supaya kami memahami, supaya kami juga tidak berpindah keyakinan. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami boleh tetap beroleh kepercayaan dan hikmat yang daripada Engkau. Sehingga dalam memilih pasangan, kami tidak lagi dalam kebingungan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menuntun kehidupan kami. Bapa yang baik, aktivitas kami dalam satu hari ini,
kami mau serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menemani kami dan yang memberkati kami segala pekerjaan yang kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan untuk segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan ibadah pagi untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.